Dan baru saja kita menyaksikan pertandingan timnas U23 kita menghadapi Laos U23 di kualifikasi Piala Asia U23. Kita ada di grup J. Ini pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan hasilnya kita tahu bersama. Tim asuhan Gerald Vandenberg gagal mendulang 3 poin. Meskipun kita menguasai setiap serangan, ya, semua aspek kita unggul dari lawan. Tetapi yang kita butuhkan gol tidak kunjung lahir sampai pada waktu normal berakhir dan ada perpanjangan 5 menit. Kita tidak bisa memanfaatkan semua keunggulan di lapangan. Dan akhirnya kita harus bisa menerima kenyataan kita bermain imbang 0-0. Sayang sekali peluang menghadapi Laos yang mestinya kita bisa mendapatkan 3 poin. Tetapi kita tidak mendapatkan itu. Dengan hasil ini saya pikir memperkecil peluang kita untuk bisa lolos. Karena sebelumnya Korea Selatan menang 5 gol melawan Makau. Kalaupun kita bisa menang melawan Makau dalam 3 hari ke depan, kita terasa sulit untuk bisa mengalahkan Korea Selatan kalau melihat kita bermain seperti melawan Laos. Jadi pemandangan ini hampir sama seperti di Piala AFF kemarin, ketika kita kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang Filipina, ke gawang Malaysia, termasuk juga ke gawang Thailand, apalagi di final menghadapi Vietnam. Dan itu tergambar dalam pertandingan melawan Laos, ya. Dan Laos walaupun mereka bisa mendapatkan kartu kuning mungkin sekitar 7-8 pemain, tetapi mereka tidak peduli. Yang penting hasil akhirnya mereka mampu menahan Indonesia bermain imbang. Itu target tujuan utama dari Laos. Nah, bagi kita ini seri terasa kalah, ya, bisa dikatakan. Kalaupun kita hanya bisa mendapatkan poin 4, katakan menang melawan Makau nantinya dan imbang lah katakan melawan Korea, ya, kita sulit untuk bisa lolos untuk menjadi runner up terbaik. Karena Korea udah pasti Korea akan menang melawan Laos, ya, dan mereka akan dapat 6 poin. Ini sudah bagus, ya. Kita tentunya berharap bisa mengalahkan Korea Selatan, itu harapan semua, ya, sehingga kita bisa mendapatkan 6 poin kalau kita bisa mampu juga mengalahkan Makau. Tapi sekali lagi, Korea tentunya levelnya beda jauh dengan Laos. Mereka lebih secara kualitas ketahanan fisik dan permainan mereka, kecepatan mereka itu jauh lebih bagus dibandingkan Laos. Dan kita akan sulit, ya. Walaupun belum bertanding baru pada tanggal 9. Lagi-lagi berkaca dalam pertandingan tadi, kreativitas tidak ada sama sekali. Kemudian bagaimana permainan yang monoton sejak di babak pertama. Praktis 99% Vandenberg memainkan pemain yang tampil di Piala AFF, kecuali Rafael Struijk. Dan kalau bicara soal Struijk, dialah pemain yang paling banyak merepotkan pertahanan lawan. Aksi individu dia, ya, bermain, tetapi sangat capek kalau memang hanya sendiri. Itulah sebabnya kita perlu seorang Marcelino yang tidak ada di lapangan. Kita tidak ada kreator di lapangan. Kita berharap ke Arkan Fikri. Oke, ada beberapa momen Arkan Fikri berusaha untuk bisa masuk, ya, dengan penetrasi dia, tembakan-tembakan dari luar, tetapi itu tidak cukup. Bahwa kita penguasaan bola tinggi, kita harus bisa membuat gol. Pergantian pemain juga terasa agak sedikit janggal kalau menurut saya, ya. Ya, ketika Ricky Pratama masuk misalnya dengan Hoki Caraka, Raven keluar dengan Kakang. Sebelum Frankie Misa juga ikut masuk dan Arjuna ikut dimainkan. Kita masih punya gelandang-gelandang yang kuat sebenarnya. Ada Ananda Raihan yang bisa bermain di tengah, ada Sanadin Faris. Kalau mereka dimainkan, kemudian Kakang Oki tarik keluar, Robi Darwis yang bisa turun ke kanan, ya, sehingga di depan itu katakan Raven bisa keluar, ya, Rafael Struijk yang masuk lebih ke dalam, mendorong Doni untuk bermain ke depan aja, ke kiri. Kita bermain dengan 3 back nggak apa-apa, ya. Ada Kadek, ada Ferrari, dan juga dengan Robi Darwis, sehingga kita bisa menumpuk di tengah itu lebih kuat karena kita penguasaan bola tinggi. Kita butuh kreator yang bagus. Nadine Faris bisa nahan bola, bisa masuk penetrasi ke dalam, yang beberapa kali bisa dilakukan oleh Arkan Fikri, tapi tidak cukup. Tembakan-tembakan dari Raihan Hanan juga masih bisa dimentahkan oleh kiper Laos yang bermain Kop Lobit Hak, ya, itu bermain bagus di bawah Mister. Kalau tidak ada kiper ini, itu sudah beberapa serangan masuk, ya, ke gawang dia, tapi dialah menjadi penyelamat utama. Ada beberapa save yang dilakukan oleh Kop dalam pertandingan ini, terlepasnya dia mendapatkan kartu kuning, tetapi dia berhasil membuat pemain-pemain kita frustrasi dengan penyelamatan yang dia lakukan sepanjang pertandingan melawan Indonesia U23. Jadi saya pikir sangat disayangkan, ya, kita gagal itu bisa meraih
3 poin yang sebenarnya sudah di depan mata. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk duel laga pertama Indonesia yang berakhir imbang tanpa gol melawan Laos.